Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh antum qalilun mustata'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Wadhkuru, ingatlah kalian, idh antum qalilun, ketika itu kalian dalam jumlah yang sedikit, mustata'afun, dalam keadaan lemah, tidak berdaya, fil ardi, di atas bumi, takhafuna, kalian takut, khawatir, ayatakhattafakumun nasu, akan disambar, disikat habis oleh musuh, lawan-lawan, oleh manusia lainnya. Fa'awakum, kemudian kalian diselamatkannya. Wa ayyadakum, kalian dikuatkan, binasrihi, dengan pertolongannya, dengan kemenangannya. Wa razaqakum, dan kalian diberi rezeki, minat thayyibati, dari kebaikan-kebaikan, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian mensyukurinya. Ayat ini berkenaan dengan Perang Badar, yang mana ketika itu dalam keadaan sedikit, tidak mungkin secara akal untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi secara umum ini mengingatkan kepada siapapun yang berjuang di jalan Allah, yang sudah barang tentu memulainya dengan dikit demi sedikit. Qalilun, jadi dikit. Sudah barang tentu dikit juga lemah dari semua aspek, apa itu mal, apa itu kekuatan, dan seterusnya. Mengingat hal ini semua agar supaya kita itu bersyukur, la'allakum tashkurun. La'alla itu kalimatut taraji. Semoga, mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Maka dari itu, Ustadz, Ustadzah, karyan-karyawati semuanya, bagaimana kita mensyukuri itu? Dulu kita 3 santri yang diawali dengan tanah kosong 600 meter wakaf dari almarhum keluarga Kiai Haji Muhammad Dalhar, terus berkembang dan berkembang. Dari 3 santri turun lagi 3 santri, kemudian bertambah lagi dan bertambah lagi.
akhirnya seiring sejalan perkembangan tanah yang dulu 600 meter sekarang bisa 5 hektar dan terus bertambah terus insya Allah. Dari 3 santri terus bertambah sampai sekarang bisa 2.700. Ini adalah nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Maka bagaimana kita mensyukuri itu semuanya? Kita manifestasikan dalam bentuk pancajangka kita. Kita punya visi, kita punya misi, kita punya target, kita punya cita-cita. Dan Allah insya Allah akan membantu, nasrum minallah, akan memberi pertolongan. Maka pahami, ikuti dan camkan bersama pancajangka itu. Kita punya orientasi. Saya juga bercita-cita terus sampai berdirinya perguruan tinggi universitas yang dulu dengan 3 santri KMI, kemudian memulai dengan PAUD, TK, SD, bertahap, terus tangga selanjutnya SMP, tangga selanjutnya SMA. Sekarang kita insya Allah membesarkan KMI juga, sehingga nantinya KMI SMA kita akan merealisasikan kedepannya dengan perguruan tinggi, dengan universitas. Allahumma amin. Semua itu harus kita planning, paham dengan pancajangkanya. Tolong dihafalkan, ditulis. Ini miskin tulisan termasuknya pondok kita itu. Nggak ada tulisan pancajangka, pancajiwa, pancatertib dan seterusnya. Pancajangka pertama apa? Pendidikan dan pengajaran. Kedua apa? Kaderisasi. Ketiga apa? Khazanatullah. Keempat apa? Sarana prasarana. Kelima apa? Kesejahteraan keluarga besar pondok pesantren Baitul Salam. Nah, ini dihafal agar supaya kita bisa merealisasikan. Apa ora, gimana mau merealisasikannya? Pendidikan dan pengajaran terus kita pertahankan kualitasnya. Masing-masing unit pendidikan itu terus berupaya menjadi sekolahan yang unggul, sekolahan yang berkualitas. Dan alhamdulillah itu sudah terbukti. Tasabuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba semuanya. Semuanya punya prestasi. Dan itu harus. Pondok pesantren kok enggak punya prestasi. Orang Islam itu harus ya'lu wala yu'la alaih. Terus tertinggi. Makanya kualitas pendidikan, pengajaran terus dari sisi kurikulumnya ada inovasi, ada perbaikan dan terus lebih baik. Kemudian yang kedua, masalah kaderisasi harus ada. Apapun komunitas, lembaga apapun itu harus kaderisasi ada.
Namun kedepannya akan carut marut ketika kader-kader itu tidak punya komitmen tinggi. Ya. Harus ada komitmen, loyalitas. Harus ada itu. Nah, kader itu harus dilihat dari situ. Maka setidak-tidaknya 4 ukuran dari sifat wajib bagi Rasulullah itu harus ada. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Nanti akan kita bahas minggu-minggu yang akan datang insya Allah. Ya. Bagaimana kader ini punya loyalitas tinggi, ya, punya komitmen, komit betul bukan komet. Nah ini, kemudian itu semuanya ada khazanatullahnya. Khazanatullah itu bensinnya untuk supaya semua bisa jalan. Karena itu bahan bakar yang utama. Nanti kita akan bentuk lazis, ya, lembaga zakat, sedekah, infak, wakaf, jiswaf. Nah, sumber-sumber ini yang akan kita optimalkan nantinya. Kita optimalkan karena ini bahan bakarnya. Bagaimana badan-badan usaha yang ada di dalam pondok ini juga eksis. Ya. Kalau dalam pondok kita sudah terbentuk dengan PIP itu eksis, dikembangkan terus, ditambah, berkembang. Ya. Untuk apa? Ya, kekayaan khazanatullahnya itu. Ya. Di para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hal setelah itu yang sangat membutuhkan khazanatullahnya. Dengan sarpras, pergedungan, lab dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kesejahteraan keluarga besar. Sudah barang tentu kita pikirkan kesejahteraan itu tidak diterlantarkan. Nah, kesejahteraan itu ya tidak hanya maliyah saja, ruhiyah juga penting. Ya. Seberapapun yang didapatkan oleh ustadz-ustadzah karyan-karyawati itu tidak menentukan untuk sejahtera. Itu yang harus diugemi, dipahami, ya. Makanya sejahtera itu ruhiyah, madiyah, ruhiyah, maliyah. Nah ini para ustadz-ustadzah semuanya. Ya, sehingga kita punya visi ke depan, kita punya cita-cita yang saya cita-citakan nanti kalau saya sudah nggak ada itu masih terus karena ada kader-kader yang meneruskan, ya. Tidak mandek, nggak boleh kiainya mati, pondoknya mati, nggak boleh. Itu nggak ada kadernya, itu nggak ada kaderisasinya. Ya. Maka harus terus. Ya, itu para ustadz-ustadzah, karyan-karyawati semuanya
kita camkan, kita pahami bersama bahwa kita punya cita-cita tinggi, kita terus berkembang dan berkembang terus. Ini para ustadz ustadzah bentuk daripada la'allakum tashkurun itu. Ini realisasinya agar supaya kalian bersyukur. Dalam surat Al-Anfal yang saya bacakan pertama tadi, la'allakum tashkurun. Jadi kesyukuran kita itu tidak hanya qomat kamit dengan tahmid, tapi bagaimana realisasi amalia kita yang terprogram. Tahapan-tahapan bisa kita lalui dengan baik. Ini para ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan jariyah untuk kita. Dan juga kita doktrinkan kalau anak-anak kita, ayo nak kamu juga ikut membesarkan Baitus Salam. Begitu. Nah, kamu kuliah nanti di kedokteran, Baitus Salam akan mendirikan rumah sakit ke depannya. Dibesarkan seperti itu. Siapa yang membesarkan kalau bukan kita? Siapa? Nah, nanti kamu di fakultas ini sampai S3, ya. Saya juga sampai S3-nya selesai, ya gitu. Jadi kita tidak mengandalkan dan mencari orang luar untuk membesarkan Baitul Salam itu tidak. Tapi dari kita sendiri ini yang punya komitmen tinggi, loyalitas yang tinggi. Ini para ustadz dan ustadzah, karyan-karyati semuanya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan semuanya, kesehatan, keistiqomahan, ya, mengemban amanah yang ada ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.